Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini, tentunya dalam mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas materi pada video kali ini, yaitu berkaitan dengan hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis serta rumah sakit. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis serta rumah sakit. Latar belakang, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Seringkali masyarakat secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan berkenaan dengan penyakitnya. Jadi, masyarakat pada sekarang ini, zaman sekarang ini, mereka mempertanyakan tentang penyakit apa yang mereka derita. Kemudian pemeriksaan apa yang akan mereka terima dan yang diberikan oleh petugas kesehatan, baik perawatnya, dokternya maupun tenaga kesehatan lainnya. Serta obat-obatan apa yang diberikan. Kemudian mempertanyakan juga fungsi dari obat-obatan tersebut. Jadi contohnya seperti fungsi dari paracetamol, amoxicillin, kemudian asam lefenamat. Jadi biasanya masyarakat akan mempertanyakan itu, pengobatan. Kemudian serta tindakan yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan yang berkenaan dengan penyakit. Jadi masyarakat kadang mempertanyakan hal tersebut, tindakannya. Nah, bahkan tidak jarang dari mereka mencari pendapat kedua. Jadi biasanya masyarakat itu setelah mendapatkan penjelasan dari pelayanan tenaga kesehatan yang pertama, kadang mereka juga mencari pendapat kedua tentang penyakitnya. Kadang seperti itu. Kemudian mempertanyakan juga pemeriksaannya, kemudian mempertanyakan juga pengobatannya. Jadi masyarakat sekarang itu sudah mulai pandai juga, kemudian menyadari hak-haknya juga sebagai konsumen. Jadi semakin cerdas sekarang masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kemudian hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Jadi kadang yang terjadi adalah pasien yang semestinya mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan akan tetapi dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan. Kadang tidak diberikan secara sepenuhnya oleh pelayanan kesehatan. Jadi hal tersebut bisa menimbulkan kerugian moral dan material yang cukup besar. Jadi ada hak pasien tidak terpenuhi secara full, itu dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk, barang, ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Itu pengertian dari konsumen. Jadi setiap orang pemakai produk barang ataupun jasa. Nah, yang dimaksud dengan produk barang itu berupa obat-obatan, suplemen, makanan, serta alat kesehatan. Jadi itu berupa produk barang. Sedangkan untuk produk jasa, yaitu jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pertama dokter gigi, asuransi kesehatan, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, dan lain sebagainya. Itu untuk produk jasa. Jadi orang yang memberikan tenaga kepada
yang membutuhkan. Itu adalah produk jasa. Sedangkan untuk barang yaitu suatu benda yang terlihat, contohnya obat-obatan, kemudian suplemen makanan, kemudian ada alat kesehatan. Nah, untuk pengertian tenaga kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian kesehatan, tenaga kesehatan ini adalah orang yang memiliki pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Jadi contohnya adalah tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, kedokteran dan lain sebagainya. Itu adalah tenaga kesehatan. Tentunya memiliki keterampilan melalui pendidikan. Jadi kalau tidak melalui pendidikan tidak bisa dikatakan tenaga kesehatan. Tentunya pendidikan di bidang kesehatan. Jadi kalau ada yang berpendidikan S2 ataupun lain sebagainya selain dari tenaga di bidang kesehatan, maka tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kesehatan. Kalau kita lihat dari pengertian ini. Jadi setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta tentunya memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Nah, tentunya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 585 garing Menteri Kesehatan per garing 9 tahun 89. Persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan resiko yang akan dilakukan pada pasien. Jadi ketika masyarakat pergi berobat, harusnya dijelaskan dulu oleh tenaga kesehatan, kemudian mendapatkan persetujuan tindakan. Nah, jadi dijelaskan dulu menyangkut tindakannya, resikonya, yang itu akan dilakukan pada pasien. Jadi sebelum melakukan tindakan harus diberikan penjelasan dulu kepada pasien. Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan tindakan medis mempunyai konsekuensi telah tercapai apa yang dinamakan sepakat para pihak yang mengikatkan diri. Terjadi perjanjian untuk melaksanakan tindakan medis. Jadi di sini biasa dikatakan dengan implement consent. Jadi ada persetujuan antara tenaga kesehatan dengan pasien, antara dokter dan pasien. Jadi sebelum melakukan, contohnya, sebelum melakukan tindakan operasi, harus ada formulir yang harus ditandatangani oleh keluarga dari pasien. Nah, jadi setiap tindakan apapun harusnya seperti ini. Ada formulir yang ditandatangani. Tetapi dalam keadaan emergensi, hal tersebut kadang tidak lagi memikirkan hal tersebut. Karena dalam keadaan emergensi, membutuhkan pertolongan darurat. Seperti itu. Persetujuan ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu, maka tenaga kesehatan tidak bisa dituntut. Karena mempunyai kekuatan hukum. Berarti dokter boleh menjalankan kewajibannya, memberikan informasi, memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Nah, ini. Jadi kalau ada pasien yang harusnya dibedah, dioperasi, contohnya, maka harus ada persetujuan di antara kedua belah pihak, antara dokter dan pasien. Jadi dokter bisa melakukan tindakan medis, bisa melakukan operasi jika ada persetujuan yang ditandatangani oleh keluarga pasien. Harus ditandatangani dalam bentuk hitam di atas putih. Karena kalau hanya
sekedar ucapan saja, maka dokter pasti tidak akan melakukan tindakan. Mengapa demikian? Karena takutnya ke depan ada penuntutan di situ. Jadi kalau hanya melalui ucapan lisan saja dari keluarga pasien, iya laksanakan saja operasi tanpa ada tanda tangan, maka akan berisiko terhadap tenaga kesehatan. Jadi ketika terjadi setelah pasca operasi, setelah dioperasi, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ketika dituntut tenaga kesehatan tersebut, maka bisa terjerat hukum karena tidak ada kesepakatan yang tertulis. Tidak ada formulir atau lembar persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ketika setiap dokter ataupun tenaga kesehatan lain ketika melakukan suatu tindakan terhadap pasien, maka harus ada persetujuan dulu. Jadi kalau tidak ada persetujuan dari dari pasien, keluarga pasien, maka tindakan tersebut tidak akan dilaksanakan. Seperti itu. Ya. Jadi sampai di sini hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit. Ada perjanjian perawatan, kemudian ada pelayanan medis. Kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan. Jadi hukum antara pasien dan rumah sakit. Jadi kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang melakukan tindakan perawatan. Ini hubungan antara pasien dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit akan menyediakan kamar perawatan serta tenaga perawat, kemudian menyediakan fasilitas alat kesehatan lainnya. Kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis. Nah, ini hubungan antara pasien dan rumah sakit. Jadi intinya rumah sakit akan menyediakan pelayanan yang terbaik secara maksimal. Menyediakan kamar perawatan, kemudian tenaga medisnya, kemudian alat-alat kesehatannya yang dibutuhkan. Tentunya seperti itu. Jadi ini adalah hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit. Nah, yang selanjutnya hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dalam pemberian pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu zaman Yunani kuno. Dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini berupa hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Jadi berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien ini sudah terjadi sejak dahulu, di mana dokter sebagai seorang yang memberikan pelayanan atau pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Nah, hubungan ini terjadi sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter. Sedangkan untuk transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi ada haknya dokter dan ada kewajibannya dokter, serta ada hak dari pasien dan kewajiban dari pasien. Jadi transaksi terapeutik ini adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi
Ada hak dari dokter dan ada kewajiban dari dokter. Serta ada hak dari pasien, kemudian ada kewajiban juga dari pasien. Nah, baik, sampai di sini saja video penjelasan kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas hak dan kewajiban pasien. Baik, semoga teman-teman sekalian mengerti dan paham tentang penjelasan hukum-hukum ini. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di video-video berikutnya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.